Sekarang, balik lagi. Gue mau cari analogi lagi yang agak mirip tadi. Kalau misalnya ini A, ini T. Ya, ini percepatannya A-nya segini nih. Kalau kita mau nyari V-nya, kan berarti A kali delta T kan? Ya, kita lihat lagi di sini. Kalau gitu, ini T1, ini T2. Ini berarti delta T dong. Ini kurang ini. A kali delta T berarti luas di bawah kurva juga kan? Kalau gitu kecepatannya juga adalah luas di bawah kurva AT. Sifatnya sama tuh kayak tadi. Kayak kita mau nyari jarak tempuh itu adalah luas di bawah kurva pada grafik VT. Nah sekarang kalau gitu, kalau kita tahu bahwa untuk nyari jarak atau perpindahan, dalam kasus ini kita samain dulu ya. Tapi lo tahu kan bedanya di mana, jadi supaya juga nggak bingung juga. Ini adalah luas di bawah kurva. Kalau kurva itu V terhadap T, berarti kalau untuk GLBB nih, untuk GLBB, ini A, ini V. Ini kan kita tahu tadi grafiknya gambarnya gini kan? Ya kan? Kalau nggak yang ini atau mulai dari sini boleh kan? Ya nggak? Ngerti nggak? Kalau grafik A-nya kayak gini, grafik V-nya kayak gini kayak tadi. Sekarang kalau kita mau nyari total perpindahan, ya perpindahan pada GLBB, gimana caranya? Berarti tetap aja dia luas di bawah kurva VT kan? Kebetulan sekarang kurvanya beda lagi nih. Kalau tadi cuman persegi, ini gambarnya bukan lagi persegi, tapi gambarnya apa nih namanya nih? Trapesium. Nah, berarti ini adalah kecepatan awal, ya nggak? Di sini berarti kecepatan akhir, ya kan? Di sini kecepatan akhirnya di sini nih. Ini T0, ini T lah gitu. Ini T1, ini T0. Luas ini bisa kita bagi dua bagian kan? Dari sini ke sini kita sebutnya berarti delta T, ya nggak? Luas 1 dan luas 2. Luas 1 nyarinya gimana? Panjang kali lebar. Panjangnya delta T kan? Ya, persegi panjang ini panjangnya dari sini ke sini delta T. Tingginya berapa? V0. Berarti kalau gitu luas 1 V0 kali delta T. Luas 2 segitiga. Alas, setengah alas kali tinggi kan? Setengah alasnya apa nih panjangnya? Delta T juga sama nih, panjangnya sama. Tingginya berapa? Tingginya ini di sini VT dari sini ke sini kan? Dari sini ke sini V0. Berarti kalau gitu dari sini ke sini delta V. VT min V0 by definition adalah delta V kan? Nah, berarti kalau gitu delta V. Tapi kita juga tahu kalau misalnya A dalam GLBB, percepatan itu kan delta V per delta T bukan? Ya nggak? Kalau gitu, delta V itu sendiri sama dengan apa? A kali delta T. Ya nggak? Kalau persamaan ini gue cemplungin ke sini, kita pakai postulat 3 di matematik, karena dia sama, kita bisa cemplungin. Delta V sama dengan A kali delta T. Berarti luas yang kedua adalah setengah kali delta T kali lagi A kali delta T lagi. Berarti apa? Setengah A delta T kuadrat. Kalau gitu, total perpindahannya kita bisa hitung luas 1 tambah luas 2 kan? Berarti V0 kali delta T gue tulis jadi T aja biar simple. Ditambah lagi dengan setengah AT kuadrat. Nah, ini persamaan yang udah sering banget lo temuin kan? Delta S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Oke? Nah, tadi itu kan baru delta S yang sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Ini kan delta S kan? Delta S itu sendiri adalah ST kurang posisi akhir dikurang posisi awal, ya nggak? Sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. Kalau gitu, kalau posisi akhirnya sendiri sama dengan apa? Posisi awalnya dulu tambah V0T
ditambah setengah AT kuadrat. Wah, udah gue masih bingung banget deh. Maksudnya apa sih bedanya antara delta S sama ST ini sama posisi? Kenapa di sini ini posisi, ini perpindahan? Maksudnya gimana? Ingat ya, kalau kita start sesuatu, kita belum tentu mulai dari titik ke nol. Namanya posisi itu, jadi jalanan nih, itu ditanda-tandai nih kilometer 10, kilometer 20, 30, 40 gitu. Jadi kalau ditanyanya jadi posisinya, itu lo ditanya lo terletak pada titik yang mana gitu. Itu posisi. Jadi kalau posisi itu lo mulai geraknya dari kilometer ke 40, posisi lo sekarang di 90, ya. Mulai geraknya di 40 nih. Beda. Lo lihat posisi lo di 90, tapi perpindahan lo berapa? Kalau mulai geraknya dari 40. Nah, berarti delta S ini kan 50 kan? Sedangkan S posisi akhir sama dengan 90 kan? Jelas beda. Nah, that's why kalau untuk menentukan posisi akhir harus tahu dulu ST posisi akhir ini adalah S0 ditambah perpindahannya, ya nggak? Berpindahnya sejauh berapa? Tambahin deh S0-nya di mana gitu. Perpindahannya sejauh 50. Posisi awal di 40. Kalau gitu posisi akhir ya posisi awal ditambahin perpindahannya deh 90. Oke, ya ngerti bedanya ya. Ya soalnya kalau di rumusan itu juga ada kayak gitu. Oke.